Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal Bapak Ibu dan untuk semua jemaat. Selamat hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Yeti Setiawan, saya berasal dari Padang, Sumatera Barat. Mungkin di sini ada ibu-ibu atau bapak yang orang Padang. Ada ya. Ya, saya adalah salah satu korban gempa Padang pada tanggal 30 September 2009. Ya, waktu itu Padang gempa sebenarnya bukan 7,6, itu 8 ya, 8 skala Richter. Itu berpotensi tsunami, tapi Tuhan tidak izinkan tsunami ya, hanya gempa saja. Pusat gempa waktu itu di namanya Desa Padang Pariaman, tapi dampaknya ke Kota Padang itu sangat besar sekali ya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat keadaan Kota Padang waktu itu ya, itu ada ribuan korban ya yang meninggal. Waktu itu keadaan saya di rumah sakit. Jadi Bapak Ibu saya kehilangan satu tangan kiri ya. Jadi sekarang saya hanya punya satu tangan kanan, tapi saya percaya Bapak Ibu, ketika saya itu ya selalu hidup mengandalkan Tuhan ya, selalu hidup melekat kepada Tuhan dan selalu mengucap syukur ya, tidak pernah mengeluh. Saya percaya saya sudah menjadi anak Tuhan yang lebih daripada pemenang. Amin. Amin ya. Jadi begitu juga ke Bapak Ibu, ketika ada sesuatu masalah, persoalan, tantangan hidup, sakit penyakit, yang penting hati kita selalu melekat pada Tuhan, fokus ya kepada Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan, selalu mengucap syukur. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti memberikan pertolongannya itu tepat dan indah pada waktunya. Amin. 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 Ya, saya mengalaminya Bapak Ibu ya. Yang mungkin next saya juga kehilangan 2 orang saya cintai, suami dan seorang anak perempuan berumur 8 tahun waktu itu ya. Tapi saya percaya roh mereka sekarang sudah berada di Taman Firdaus bersama Bapak. Saya tidak pernah berduka cita, tetapi selalu bersuka cita ya. Saya percaya Roh Kudus ya, Roh Kudus memberikan penghiburan, Roh Kudus sukacita yang dari dalam hati ini melimpah keluar ya. Itulah kekuatan saya ya. Jadi tidak pernah stres atau trauma atau sedih ya, tetapi selalu bersukacita. Saya mengalami itu ya, kena ginjal ya. Waktu itu kan saya jatuhnya ketimpa beton ya. Jadi rumah saya tuh ruko 3 lantai besar, rukonya dari ini 3 lantai. Jadi ruko itu ambruk semuanya ya, masuk ke tanah. Jadi posisi saya tertelungkup, beton itu menimpa punggung saya sampai kena ke pinggang. Itu ginjal saya sampai rusak ya, ginjal rusak dan kantong kemih rusak ya. Cuci darah hampir 6 bulan. Waktu itu dokter Singapura mengatakan waktu itu kepala saya juga kena ya, ada bolong kanan kiri kepala saya yang kini dipotong kanan kiri, tapi walaupun sampai hari ini tidak tumbuh rambut ya, jadi bolongnya segede mulut gelas gitu ya, kanan kiri kan ditimpa beton ya, ruko 3 lantai loh, di kerajaan ruko 3 lantai menimpa saya. Itu bolongnya tidak tumbuh rambut, tapi puji Tuhan rambut di atas ini menutup ke bawah sampai tengkorak saya ini masuk ke dalam loh ya, penyok ke dalam, tapi rambut di atas menutup ke sini ya, jadi nggak kelihatan dikit normal gitu ya. Padahal nanti kalau ada yang mau lihat nanti saya bukain, itu nggak ada tumbuh rambut bulat gede-gede, di sini satu, di sini satu, yang ini penyok masuk ke dalam. Tapi saya selalu mengucap syukur, saya tidak pernah ya, selalu melekat pada Tuhan ya, dan saya percaya Tuhan pulihkan hidup saya. Amin. Ginjal juga kena ya, jadi saya harus cuci darah hampir 6 bulan. Dokter Singapura bilang cuci darah seumur hidup ya. Saya terima cuci darah 2 hari sekali, dokter bilang harus cuci darah 2 hari sekali. Puji Tuhan kurang lebih hampir 6 bulan ginjal saya sembuh ya. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Kantong kemih juga, kantong kemih rusak ya, jadi infeksi berat. Akhirnya dokter bagian kantong kemih mengatakan saya harus pakai kateter seumur hidup. Jadi kemana-mana harus pakai selang pipis untuk kantong seumur hidup ya. Kurang lebih 6 bulan. Tuhan Yesus kita luar biasa, Tuhan sembuhkan, Tuhan Yesus dahsyat. Amin. Nah, amin. Tuhan Yesus tadi kayu salib 2000 tahun yang lalu membawa segala kutuk, segala dosa pelanggaran kita, segala sakit penyakit sudah diganti dengan kesembuhan. Ya, kutuk sudah diganti dengan berkat, dosa kita sudah diampuni. Amin. Amin ya. Jadi Tuhan Yesus kita luar biasa. Rukonya sudah tidak kelihatan, mobil baru beli, tidak ada asuransi ya, mobil di Padang jarang orang asuransi mobil karena jarang kehilangan ya. Mobil baru beli cash, hancur baru beli, ruko hilang,
Ya, harta itu semua harta dunia, Bapak Ibu. Saya percaya di firman Tuhan di ayat terakhir Ayub, Tuhan mengganti Ayub 2 kali lipat, dan itu sudah terjadi dalam hidup saya. Amin ya. Tuhan berikan kesehatan luar biasa ya, tidak pernah sakit sejak kejadian ya, sudah sembuh, tidak pernah sakit ya. Secara finansial Tuhan sudah pulihkan, sukacita Tuhan berikan berkali-kali lipat. Amin. Kejadian waktu itu kurang lebih pukul 5 sore lewat 20 ya. Jadi waktu itu kami mau pergi makan malam ya, suami saya berulang tahun yang ke-50 ya. Kalau dia masih hidup, umurnya kurang lebih sekarang 62 ya. Kejadian sudah 12 tahun. Kami mau pergi malam, saya jam 5 lewat itu ya, kami baru pulang dari bepergian. Saya naik ke lantai 2, memandikan anak yang perempuan 8 tahun. Tiba-tiba gempa itu besar sekali ya. Kemudian kami turun ke bawah, mau lari keluar, tapi tidak bisa lagi. Rumah saya kan ruko, pintu folding gate itu ya, itu sudah rumah, mungkin ruko itu juga mungkin sudah miring ya, karena gempa itu besar, belum runtuh waktu itu. Kami mau keluar tidak bisa, mau buka pintu tidak bisa. Akhirnya kami istilahnya pasrah di belakang pintu. Gempa sekali lagi ya kan, kencang juga. Akhirnya ruko itu runtuh. Sebelum runtuh itu tembok-tembok itu jatuh dulu ya, tiang beton itu saya lihat dengan mata kepala sendiri. Suami saya kena tembok, dia jatuh. Kemudian dinding itu juga jatuh, kena ke anak saya, dia muntah darah. Saya lihat dia muntah darah. Lalu saya teriak, Yesus tolong, Yesus tolong. Akhirnya semua ruko itu ambruk masuk ke tanah. Keadaan waktu itu gelap sekali ya. Saya sadar waktu itu maksudnya saya belum sadar lagi, tapi sadar ya. Gelap, saya pikir saya sudah di neraka loh. Kan orang bilang kan surga itu ya di firman Tuhan kan kata surga itu terang ya. Keadaan gelap, saya pikir saya sudah masuk neraka waktu itu. Tapi saya rasakan kayaknya masih hidup, saya mau berdiri gitu, tapi keadaan gelap ya di bawah. Ternyata saya itu jatuhnya kan tertelungkup, gelap waktu itu. Saya mau berdiri tidak bisa. Akhirnya saya sadar, oh ini saya kena gempa tadi ya, saya bilang. Lalu saya mulai doa sama Tuhan, tidak bisa nafas ya, saya tertelungkup itu dijepit betul-betul ya, dipres. Jadi suami di tangan kiri, anak di kaki kiri, kami saling dempet-dempet impit-impitan. Di bawah saya masih dengar anak saya masih muntah darah ya. Kemudian saya panggil saya panggilannya Dek. Akhirnya dia tidak bersuara lagi ya. Saya pikir dia sudah meninggal. Sedikit pun saya tidak merasa sedih waktu itu ya. Tapi saya percaya karena suami dan anak kami satu keluarga itu memang hidup takut akan Tuhan ya. Jadi suami saya hidup takut akan Tuhan. Jadi saya tidak sedih lah. Saya percaya roh mereka sudah di Taman Firdaus. Lalu saya mulai doa, Tuhan, saya mau mati waktu itu karena tidak bisa nafas ya, tertutup semuanya. Saya doa, saya minta mati, tapi tidak mati-mati lah Ibu ya. Jadi saya pikir, ini pasti ada rencana indah Tuhan dalam hidup saya. Kenapa saya harusnya sudah hancur ya? Saya rubah doa saya lagi sama Tuhan. Kalau Tuhan Engkau izinkan saya hidup, ada yang tolong saya angkat, saya masih ada nafas, saya akan jadi hamba-Mu. Doa, singkat cerita ya waktu itu malam hujan lebat ini kata Mama waktu itu ya. Mama saya waktu itu tinggal sama saya biasanya. Jadi 1 jam pas Mama ke toko ya, rukonya baru runtuh ya. Jadi Mama selamat untuk memperjuangkan saya, karena tidak ada yang peduli dengan saya waktu itu ya. Kemudian akhirnya doa minta nafas ya, doa terus, Tuhan minta nafas, Tuhan kasih nafas sebentar lega, sesak nafas lagi, doa terus. Secara mata rohani kan gelap waktu itu ya, tapi mata jasmani, tapi mata rohani saya melihat jelas ada seseorang berjubah putih temani saya. Di bawah saya tidak lihat Tuhan Yesus atau malaikat, tapi saya dengan melihat jubah putih itu saya yakin ini pasti saya selamat. Akhirnya doa itu ada juga pertolongan tim SAR, ada semua yang itu Tuhan utus tukang becak ya. Tukang becak pas jalan di depan ruko saya, dia berhenti. Jadi ya sebelum gempa saya sering ya, sebulan 2 kali saya tukang becak atau tukang delman, saya sering kasih sembako ya. Jadi mungkin itu efeknya ya. Jadi pas tukang becak lihat rumah saya runtuh, dia dekati, ternyata ada suara minta tolong. Memang waktu itu ada ketemu batu kecil ya sebesar kelinci ini di telapak tangan. Saya tetapkan, ternyata saya tuh ada besi di dada saya waktu itu ya. Ada besi yang tertusuk di sini ya.
Saya ketuk waktu itu tidak merasa sakit ya, tidak ada rasa sakitnya. Saya ketuk, ada bunyi sedikit mungkinnya batu kecil lah, sambil teriak tolong di bawah itu, tapi dengarlah tukang becak itu, Tuhan utus ya tukang becak itu. Lalu dia panggil mama, ya karena rumah saya sudah runtuh, akhirnya mama, saya ada koko yang mereka itu tidak jauh dari rumah, 500 meter dari rumah saya itu ada rumah om saya. Jadi mereka kumpul di sana sesudah gempa ya. Tukang becak ini samperin di rumah om, dia kasih tahu ada orang yang minta tolong di bawah. Barulah om dan lainnya bawa pahat, bawa palu, yang mereka mulai gali dengan tukang becak itu. Malam alat berat sudah datang, tapi tidak bisa karena tidak tahu keadaan saya di mana di bawah. Takut mereka waktu diangkat berat, alat berat itu ngangkat dan ada beton ke bawah lagi kan hancur juga saya kan. Akhirnya tidak bisa pakai alat berat, pakai manual aja tukang becak itu sama om saya. Gali dan gali, puji Tuhan akhirnya ditemukan besok pagi kira-kira pukul 7:30 pagi. Jadi 14 jam terkurung, dengan kemurahan Tuhan bertahan di bawah. Segera dibawa ke rumah sakit umum, bukan rumah sakit swasta ya Bapak Ibu, rumah sakit umum hanya di tenda darurat di pekarangan rumah sakit waktu itu, sebagai rumah sakit runtuh. Karena saya kritis, mama bilang waktu itu sudah mulai tidak sadar diri, tidak bisa diinfus lagi. Mama bilang mau masuk infus, mau di kepala, di kaki, di tangan, tidak bisa lagi, darah sudah habis. Dokter bilang kalau tidak ada darah setengah hari mati. Saya darah AB waktu itu di rumah sakit umum biasa ada PMI. PMI tidak ada darah AB. Memang darah AB sulit sekali. Akhirnya dokter bilang tunggu mati saja, setengah hari mati ini. Kadang ya waktu itu tidak dibersihin, tidak diapain, dibiarin. Waktu itu mama bilang saya sudah telanjang ya, baju sudah disobekin, luka semua, darah sudah mulai habis. Dengan tinggi muntah darah puluhan kali, mama bilang terus muntah darah per menit yang muntah darah. Karena yang parah kan kepala. Kepala saya bukan bulat lagi, mama bilang sudah gepeng, badan gede 2 kali ini, mama bilang hitam, lebam. Ya ditimpa beton gitu ya, berapa puluh ton gitu ya. Akhirnya mama yang luar biasa loh, dia punya iman luar biasa. Dia hanya bisa nangis doa minta gimana, dia lihat saya keadaan saya kritis. Semua family, saya ada saudara, ada koko, ada adik yang mereka pergi di pengungsian, masih mengungsi ya, waktu itu kan hampir mau tsunami. Family bilang sudah tunggu mati aja, tidak bisa bawa kemana-mana, uang juga ada waktu itu, yang bank kan tutup semuanya ya, tidak ada listrik. Pada waktu itu kayak kiamat orang bilang, listrik tidak ada, orang semua lari di bandara mau pergi ke luar kota gitu ya, dan di pegunungan, di perbukitan. Akhirnya mama terus nangis, puji Tuhan ya, ada mama bisa telepon seorang teman baik saya, teman waktu SMA ya. Dia mau minta pinjam uang, mau bawa saya ke Singapura, karena dokter di Padang bilang kan dibiarin, tidak dibersihin, tunggu mati, darah kan sudah mau habis. Kemudian teman saya bilang dia tidak ada uang, dia bilang tapi coba tante saya telepon bos saya dulu, mana tahu kita punya uang. Akhirnya teman saya telepon bosnya, puji Tuhan loh. Ternyata bosnya itu di rumahnya kan gede, 2 lantai miring ya, tidak runtuh, cuma rumahnya miring. Ternyata di dalam rumah itu ada tersimpan uang, mau dibawa ke Singapura, $30.000 Singapura, kurang lebih 200 juta waktu itu, dolar Singapura masih 7.000. Kemudian untuk ke Singapura perlu uang dan paspor. Jadi puji Tuhan uang sudah ada ya. Tuhan sudah sediakan pas $30.000 Singapura. Kemudian paspor, Singapura tidak mau terima saya tanpa paspor. Tapi Tuhan Yesus kita luar biasa, amin. Tuhan kita luar biasa, Tuhan itu menolong kita tepat pada waktunya, amin. Kadang-kadang kita kan ada masalah ya, kita doa kayaknya tidak ada pertolongannya, kayaknya biasa-biasa aja. Tapi percayalah Bapak Ibu, ketika kita ada masalah, kita bisa menjalani masalah itu. Kadang-kadang masalah itu juga sudah selesai, kadang kita masih mengharapkan pertolongan Tuhan itu yang wow itu ya. Padahal kita bisa menjalani masalah itu, persoalan itu ada kekuatan yang Tuhan berikan pada kita loh, amin ya. Kadang ada kekuatan, ada kesabaran, ada bisa kita menanggung penderitaan kita. Kadang kita kan mikirnya yang wow itu ya kan. Kemudian ya waktu kejadian kan rumah saya ambruk masuk ke tanah, malam hari kan hujan lebat. Jadi puji Tuhan saya biasa simpan paspor, surat-surat rumah, satu tas travel bag itu ya, saya kunci di lemari lantai 2 di kamar, itu terlempar keluar saat kejadian. Besoknya ditemukan seorang anak kecil, tas itu sudah penuh lumpur. Anak kecil itu kasih ke om, langsung om buka tas saya.
wow, puji Tuhan, ternyata ada paspor lengkap, bersih lagi paspornya. Beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi ada paspor, ada uang, waktu itu sudah ditransfer ke Singapura. Hari ketiga pesawat SOS jemput saya, pesawat kecil SOS itu ya. Puji Tuhan ya. Firman Tuhan mengatakan di Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Bapak juga tadi ya Pak ya, di Markus 10 ayat 27, manusia bilang, itu kayaknya nggak mungkin. Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Ya, semua bilang, nggak mungkin bisa berangkat, uang tidak ada, bank tutup semua. Tapi percayalah, kalau Tuhan sudah bekerja luar biasa ya. Amin. Akhirnya hari ketiga sampai di Singapura. Diterima di rumah sakit Mount Elizabeth. Dokter jaganya di emergensi waktu itu bilang sama mama saya, kenapa ini mayat dibawa ke sini? Dia bilang, saya mayat loh. Badan sudah gede, bengkak, hitam ya gitu ya. Sudah tidak sadarkan diri. Mama bilang, anak saya masih hidup dokter. Ya untuk hidup kamu tidak usah terlalu berharap. Ini hidup itu hampir tidak 20% mati akhirnya ini hilang. Tapi mama bilang, dokter dengan saya kita sama-sama doa dan tolong anak saya bilang. Akhirnya saya dimasukkan di ruang ICU kurang lebih 2 minggu. Ya, setelah melewati masa kritis 2 minggu dipindahkan di kamar rawat biasa. Sudah mulai ada itu ya perkembangan. Itu ya pagi-pagi dokter tulang datang panggil mama saya. Dia bilang, kalau tangan kiri anak kamu tidak diamputasi, itu kuman dan darah putih naik sampai ke bahu. Itu langsung bakteri kuman itu langsung serang otak dan jantung. Akhirnya mati juga, apa guna dipertahankan tangan itu, dia bilang. Memang Bapak Ibu selama 2 minggu di emergensi itu tangan kiri saya dipertahankan ya. Maksudnya kalau bisa diselamatkan. Sudah ya, waktu itu membusuk di padang juga tidak dibersihin. Akhirnya waktu itu saya sadar. Saya doa dulu sama Tuhan, saya dengar, doa dulu saya, Tuhan kalau Engkau izinkan tangan kiri saya diambil, tidak apa-apa saya akan tetap jadi hamba-Mu yang setia dan taat. Keesokannya langsung saya tanda tangan surat amputasi dan segera diamputasi sebatas siku ke atas. Harusnya dari awal memang harus diamputasi, datang itu dapat siku ke bawah, tapi karena dipertahankan 2 minggu kumannya cepat naik, akhirnya saya harus kehilangan siku saya. Akhirnya ya Tuhan izinkan. Tapi Bapak Ibu ya, Tuhan bisa sembuhkan tangan kiri saya. Mudah bagi Tuhan. Semudah membalikan telapak tangan bagi Tuhan. Ginjal yang rusak aja Tuhan ganti yang baru loh. Kantong kemih rusak Tuhan ganti baru. Masa tangan tidak bisa? Tapi saya percaya Bapak Ibu melalui tangan kiri saya ini ya. Saya banyak pelayanan, kesaksian. Banyak orang yang bertobat ya. Orang yang di luar Kristen ya. Mereka bilang, saya seru sama siapapun saya kesaksian, mau di bandara, di taksi, mau dimanapun saya kesaksian sama orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mereka bilang, Allah Ibu luar biasa ya. Siapa Allah Ibu? Saya bilang, Tuhan Yesus. Ada dari mereka yang bertobat akhirnya bertobat yang menjadi percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya. Kemudian saya kesaksian sering di tempat saya jadi motivator orang-orang cacat ya, karena orang-orang cacat banyak yang hidupnya kadang tidak bisa terima diri mereka loh ya. Dan kedua, mereka banyak marah sama Tuhan ya. Mereka bilang Tuhan tidak adil, macam-macam. Tapi setelah mereka mendengar kesaksian saya, hidup mereka bisa dipulihkan. Mereka bilang, oh ternyata ibu yang sudah kehilangan 1 tangan, cacat, dan keluarga juga, ibu selalu sukacita dan mengucap syukur. Akhirnya mereka juga bertobat. Dan setelah mereka bertobat ya, hidup mereka dipulihkan Tuhan. Walaupun mereka cacat, mereka masih ada Tuhan kasih talenta macam-macam ya. Jadi kalau kita hanya menyalahkan, kita ada sesuatu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ya. Kalau kita salahkan Tuhan, kita salahkan keadaan, kita salahkan diri kita sendiri, akhirnya kita tidak bisa mendapatkan apa-apa ya. Ketika kita bisa berserah ya, kita ikhlas dan kita bisa menerima dan kita berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan diri kita sendiri, percayalah Bapak Ibu, Tuhan pasti pulihkan hidup kita. Amin. Saya sudah mengalaminya ya. Kita harus berdamai dengan keadaan. Pertama itu berdamai dengan Tuhan dulu. Kemudian ya banyak orang juga yang punya masalah bertobat ya, yang sudah dengar kesaksian saya. Mereka dengan kadang-kadang dengan masalah yang kecil, kayaknya mereka banyak ngeluhnya ya, mereka banyak ngomelnya ya, tapi akhirnya mereka bisa lebih mengandalkan hidup, mengandalkan Tuhan dan bisa berserah kepada Tuhan, mengucap syukur. Akhirnya masalah mereka bisa dipulihkan. Amin. Ya. Kemudian
kira 2 hari kemudian setelah amputasi, dokter datang lagi, dia panggil mama saya lagi, dokter tulang. Jadi yang merawat saya itu 12 orang dokter ya, satu tim itu 12 orang dokter. Kan parahnya rusak dari ujung kepala sampai ujung kaki ya kan. Dokter tulang panggil mama lagi, dia bilang kaki kiri anak kamu itu kuman-kuman sudah mulai naik. Jadi yang parah itu kaki kiri dan tangan kiri. Ya, waktu itu tangan kaki kiri ini urat-urat banyak putus ya, luka besar gitu ya. Yang kumannya sudah mulai naik, tapi kami masih pertahankan 1 minggu, dia bilang. Kalau lewat 1 minggu kumannya masih menyerang naik ke atas, itu harus diamputasi sebatas tutup ke atas. Kemudian dokter pergi ya. Setelah dia kasih tahu mama, setelah dokter pergi, saya nangis, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya akan jadi hamba-Mu. Saya akan pergi kemana-mana pun Engkau utus. Saya tidak mau dengan 1 kaki dan 1 tangan. Lah ya, masa sudah hilang tangan, hilang kaki lagi ya kan. Doa. Tidak bisa saya andalkan apa-apa Bapak Ibu di Singapura ya. Suami sudah meninggal, uang sudah ludes juga ya. Apa yang saya bisa andalkan? Saya hanya bisa mengandalkan firman Tuhan ya, hanya bisa mengandalkan firman Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Tidak bisa andalkan apa-apa loh. Mau mengandalkan siapa? Mama yang umur 70 temani saya di kamar yang 4 orang yang paling murah. Mama hanya jatah tidurnya 1 kursi aja loh. Di samping saya bulanan loh, umur 70 mama saya. Tuhan kasih dia kesehatan luar biasa. Tidur dulu loh. Orang muda kalau temani orang sakit 2 minggu bisa sakit juga loh. Mama saya 6 bulan duduk tidur. Tuhan kasih luar biasa dia kesehatan. Setiap dokter datang bilang, kamu jangan pernah ngeluh ngadu sama mama kamu apa yang gak enak. Mama kamu sudah tidak sakit, tidak stres, sudah untung. Iya, saya bilang sama dokter, saya ngadu sama Tuhan saja ya, ngadu sama Tuhan aja ya. Ya, Bapak Ibu tidak bisa ngadu sama siapa-siapa ya. Pegang janji firman Tuhan ya. Selalu, walaupun saya tidak bisa baca, saya ini kan sudah diamputasi, ini infus ya. Gimana mau baca? Mama selalu bacakan dong di telinga saya selalu aminkan ya, selalu saya aminkan. Kadang mama tidak bisa baca, mata orang tua ya. Teman saya puji Tuhan ada Tuhan utus teman saya yang sudah tinggal di Singapura, yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Dia buat di kertas HVS gede, dia pakai spidol ya. Setiap ayat-ayat tentang kesembuhan, pokok ya, ayat-ayat untuk kesembuhan gitu ya, pasti saya aminkan ya. Kadang saya dengar Alkitab audio gitu ya. Nah, akhirnya hanya bisa doa, dan saya pegang waktu itu di gimana ya, ada pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa ya. Saya lupa ya. Puji Tuhan, hanya bisa pegang firman Tuhan, doa ya. Kita harus selalu berdoa plus beriman ya, plus ada tindakan juga ya. Doa harus punya iman. Hari kelima dokter panggil mama saya, dia datang, dia panggil mama saya lagi, dia kaki kiri anak kamu bisa diselamatkan. Beri kemuliaan badan Tuhan. Kaki kiri tidak sekuat kaki kanan karena sasaran banyak putus dia bilang. Tapi yang penting kamu ada kaki dulu lah. Iyalah saya bilang sama dokter ya kan, yang penting nggak kaki saya tidak hilang. Tapi dokter bilang kaki kamu agak cacat, jadi makin hari kaki saya makin kecil, kurus kayak polio ya kan, tergeletak di tempat tidur lama, satu lemah lagi ya. Dulu saya kemana-mana harus pakai tongkat, kalau yang jauh pakai kursi roda ya. Kecil, kaki saya hampir setengah ini ya. Tapi yang saya bilang tadi, berdoa, beriman, bertindak. Iman tanpa tindakan sia-sia loh. Firman Tuhan mengatakan iman tanpa perbuatan mati ya kan. Gimana perbuatannya? Kursi roda tongkat saya sudah mulai nggak mau pakai, saya bilang sama suster, saya tidak mau pakai ini. Saya mulai satu tangan pegang dinding, pegang kursi meja, jalan dengan kaki yang terseret-seret ya, terseret kakinya kayak polio gitu. Puji Tuhan ya, puji Tuhan. Akhirnya kaki kiri itu makin hari makin besar dan makin hari makin kuat. Amin. Amin. Diberkati Tuhan. Hampir 6 bulan di sana, setiap minggu saya print tagihan, sudah tebal loh Bapak Ibu, tagihannya tebal. Itu sudah hampir 4 miliar kalau uang Indonesia. Saya harus ketemu CEO rumah sakit karena tidak bisa bayar ya kan, sudah numpuk nih tagihan. Saya didorong kursi roda sampai ke lantai 2 waktu itu ya. Saya ketemu CEO-nya, saya bilang dokter, ada translator waktu itu teman saya kurang bisa bahasa Inggris. Saya bilang sama dokter,
dokter tahu saya korban gempa? Ya, dia bilang. Saya kehilangan suami, anak, tangan, harta saya habis loh, saya bilang. Bagaimana saya mau bayar 4 miliar ini? Ya. Akhirnya saya dapat diskon 50%, bayar 2 miliar saja. Kemudian ya karena saya korban gempa, ya. Lalu saya bilang, dokter, walaupun diskon setengah saya tidak bisa bayar, saya minta semurah-murahnya lagi. Dia bilang, tenang, dia bilang. Ada alternatif kedua. Dari 2 miliar bisa bagi 18 bulan, dia bilang. Bisa cicil 1,5 tahun. Kamu pulang dulu, nanti kamu transfer aja setiap bulan. 2 miliar ini bagi aja 18 bulan. Langsung saya bilang sama dokternya, dokter tahu saya sudah cacat, saya tidak, gimana saya bisa kerja, saya bilang, ya kan. Gak bisa, saya minta semurah-murahnya lagi. Lalu dia agak marah ya. Dia bilang, ya terserah kamu lagi, dia bilang. Akhirnya saya permisi, saya didorong kursi roda lagi, saya pergi ya, saya sampai ke kamarnya. Saya doa sama Tuhan, saya nangis sama Tuhan, gimana cara mau bayar. Ada seorang hamba Tuhan yang rajin besuk saya ya di Singapura. Saya curhat sama dia, saya bilang, Pastor, ini gimana cara mau bayar, ini tagihan numpuk, saya mau harus keluar rumah sakit, ini tagihan harus bayar dulu. Kemudian dia bilang, kita doa dulu ya. Kami doa, dia bilang, ini Roh Kudus, bilang sama dia, kamu harus buka rekening bank di Singapura, kalau soal uang Tuhan pasti bantu kamu. Tapi tiap hari doa nangis ya, doa nangis sampai tumpah tangan di atas tagihan. Ya, saya bilang, tiap hari loh tagihan. Tuhan, kau Bapakku yang maha kaya, yang punya langit dan bumi, bagaimana cara anakmu membayar? Doa dan doa, 6 bulan kurang 2 hari harus beresin. Saya 6 bulan harus keluar rumah sakit ya. Dokter bilang harus 10 bulan, tambah 4 bulan lagi untuk berobat kepala. Ini kan luka dalam ya, kepala kanan kiri ini belum banyak sembuh. Ini kan ada bolong, jadi nanah tiap hari keluar sama darah ya. Kemudian yang ini, dada ini kan juga luka dalam ya, lukanya agak dalam ya. Ini kadang sembuh tapi penuh nanah lagi, dibongkar lagi itu ya. Itu yang bikin lama saya. Jadi 3 bagian ini tambah 4 bulan dokter bilang. Saya pikir-pikir tambah 4 bulan tambah 1 M lagi ya kan? Namanya Mount Elizabeth ya. Saya bilang, enggak dokter, saya cukup 6 bulan sisa rawat di Indo. Oke, dia bilang ya, tapi nanti sebelum pulang kalau enggak bayar cash ya cicil. Ya, saya bilang ya kan. Ya, teman saya itu kan yang sering besuk saya itu teman sekolah saya dulu ya. Saya bilang sama dia pas dia besuk, saya bilang, besok nih saya mau keluar rumah sakit, kamu lihat tadi rekening saya dulu di bank, saya tidak bisa bayar. Terkejut loh teman saya, lah gua kira lu banyak duit, dia bilang. Nah saya bilang, lu tahu gua korban gempa, nggak sadarkan diri diantar sini. Ya Bapak Ibu tahu kalau orang Indonesia pasti carinya Monki ya. Orang, apalagi orang Padang, saya orang daerah, nggak tahu rumah sakit apa di Singapura yang murah. Jadi taunya Monki gitu ya. Saya bilang saya tidak tahu, saya tidak sadar waktu itu diantar sini. Oke lah, besok dia lihatkan. Keesokan harinya dia pergi ke bank. Puji Tuhan, Tuhan sudah sediakan uang. Kalau uang Indonesia 2 miliar, ada lebihnya lagi. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Semoga dia rahasia dari saya. Orang banyak tanya loh Bapak Ibu, Bu, kok bisa tagihan numpuk? Mana ada boleh ya kan tagihan numpuk? Biasanya kan harusnya bayar ya kan, diangsur gitu kan. Gini ya Bapak Ibu ya. Waktu saya awal datang kan harus deposit 1 M. Karena saya korban gempa, puji Tuhan ya boleh masuk aja, nggak perlu deposit 1 M. Kedua, kenapa tagihan numpuk? Ya CEO-nya sering besuk saya, bawa bunga, bawa buah apa, dia bilang, madam, dia bilang, kamu jangan pikirkan tagihan dulu, kamu pikirkan sembuh kamu dulu, nanti tagihan belakangan saja, dia bilang. Akhirnya kan numpuk, ya kan? Ya puji Tuhan. Kenapa bisa uang sebanyak itu bisa terkumpul? Saat semua orang tidak ada orang yang tahu nomor rekening saya loh. Saya diam-diam buka rekening di waktu itu di OCBC Bank ya, ada mall Ayan itu di basement 2 itu. Saya sama mama ke sana kan pakai kursi roda, mama itu ya, mama dorong saya. Jadi Tuhan utus loh ya. Jadi Bapak Ibu, kita jadi anak Tuhan tidak boleh mengandalkan manusia loh. Kan ada firman Tuhan mengatakan ya, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia ya kan. Dan ada ayat berikutnya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Kalau kita mengandalkan manusia, ujung-ujungnya kita kecewa, stres sendiri loh ya, kecewa ya kan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, luar biasa loh ya. Yang kita kan andalkan kan sumber segala sumber ya kan, sumber keuangan kita, sumber kesehatan kita, semua sumber sukacita kita, itu kita harus bergantung, kita fokus sama sumber segala sumber itu, yaitu Tuhan Yesus itu. Ya, amin ya. Jadi
Tuhan kirim orang-orang Singapura datang ke kamar saya, kan pakai tirai kan, biasanya kan 4 orang kan ada pakai tirai, ada kain itu yang mereka buka. Saya tanya dalam bahasa Inggris yang sederhana, Bapak atau Ibu yang kok bisa antar uang buat saya? Mereka kasih amplop tebel-tebel, ya. Mereka bilang Roh Kudus yang tuntun mereka untuk antar uang buat kamu. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Ya, jadi sekarang misalnya broadcast kasih nomor rekening saya perlu dana, bukan itu ya. Dulu mana ada handphone gini, broadcast itu kan handphone masih handphone lama ya, 12 tahun yang lalu. Kemudian setiap minggu ya mama kumpul masuk tas, setiap minggu mama dorong saya, kami antri, darah Nana itu muncul di baju saya kan, ini bolong kan, pakai perban tuh tidak mampu perban itu untuk nyerap darah dan Nana saya, basah baju saya kena darah, itu kami antri loh, kami antri store seminggu, nanti kami minggu depan antri lagi store, akhirnya Tuhan cukupkan dan bahkan lebih 2 miliar lebih. Akhirnya pulang Indonesia, lunas ya, lunas sukacita lagi. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Coba bagi anak sudah ada mustahil sampai di Jakarta harus berobat jalan di rumah sakit Husada 4 bulan, kepala yang bolong sama ini ya, masih infeksi, pulang terpaksa gitu ya. Dirawat oleh seorang dokter namanya Dr. Lee Darmawan. Ya Bapak Ibu tahu dokter rumah sakit Apung. Ternyata Dr. Lee Darmawan itu orang Padang loh, ya. Sama-sama alumni SMA Don Bosco lagi dengan saya, dia alumni yang 60-an, saya tahun 80-an. Akhirnya sama-sama orang Padang selama 4 bulan semuanya gratis. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Nah, dokternya dermawan sekali, namanya Darmawan ya, Lee Darmawan. Akhirnya setelah selesai berobat sudah tumbuh rambut 1 tahun lebih, saya botak, akhirnya bisa lukanya sudah mulai tutup ya, bisa tumbuh rambut. Saya bernasar dengan Tuhan ya, di bawah 14 jam. Saya harus sekolah Alkitab dulu di Semarang waktu itu, sekarang masih sekolah Alkitab online untuk ABS 1 ya. Setelah selesai di Semarang, saya bisa pelayanan dari Sabang sampai Merauke, juga Tuhan utus sampai ke luar negeri, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Saya masih ada anak, jadi anak saya sepasang Bapak Ibu, jaraknya 11 tahun. Jadi anak yang pertama selamat, laki-laki, lagi kuliah di Malaysia, kuliah tempat mahal lagi, namanya Limpo University, itu bagian art, seni ya, mahal sekali. Baru 1 tahun, dia pergi 2008-2009 kejadian loh. Semua family, saudara panggil mereka panggil anak kamu pulang, kamu sudah tidak ada biaya, sudah cacat, tidak ada penghasilan, panggil anak kamu pulang kerja. Tapi tidak Bapak Ibu. Ya, setiap hari saya berlutut, saya doa sama Tuhan, saya sering doa puasa Esther loh di puncak waktu itu. Ikut ada di gereja, ada gereja yang ke sana saya ikut karena saya perlu uang banyak sekali waktu itu. Ya, tidak ada yang bisa bantu saya, dan saya tidak pernah minta 1 rupiah pun dengan saudara. Saya ada adik perempuan, koko 1, beruang, berduit ibadah, tapi mereka tidak pernah menolong 1 rupiah pun. Ya, karena saya tidak marah sama mereka karena mereka punya keluarga masing-masing ya. Saya hanya mengandalkan Tuhan, doa puasa, ya doa puasa, sering doa puasa Esther. Kadang saya perlu 50 juta, saya perlu doa ada uangnya kan. Tapi saya pergi doa puasa, pulangnya Tuhan lempar uang 50 juta kan ya, tapi Tuhan berikan jalan keluar. Amin. Saya di samping menjadi hamba Tuhan, saya juga jual asuransi, saya jual beli properti ya. Pokoknya Tuhan memberkati lah ya melalui saya kerja. Saya tidak pernah gini loh, tidak pernah gini, tapi selalu begini. Ya, banyak memberkati melalui pelayanan saya juga memberkati ya secara finansial juga ya, untuk orang-orang cacat, orang-orang yang di rumah sakit ya. Tuhan pasti kasih aja ada berkat buat saya ya, untuk saya menolong. Puji Tuhan, 2008 ya, anak kan 4 tahun untuk sarjana penuh, 2012 anak saya lulus dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Beri kemuliaan pada Tuhan Yesus. Ya, itu perlu uang hampir 1 M ya, Tuhan Yesus luar biasa. Ya, jadi kita tidak boleh berharap sama manusia, tapi berharaplah kepada segala sumber itu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, biarlah kesaksian saya ini bisa memberkati Bapak Ibu di sini, dan tetap layani Tuhan, ya, dan hidup melekat dan mengandalkan Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan pertolongan yang tepat dan indah pada waktunya. Amin. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.